Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan terakhir kita adalah tafsir ayat yang kedua dan ketiga dari surat Al-Qadar. Maka kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir ayat yang keempat. Dan insyaallah tafsir ayat yang keempat ini akan kita pelajari dalam 2 pertemuan insyaallah. Pertemuan yang sekarang dan pertemuan yang akan datang. Firman Allah di ayat yang keempat ini berbunyi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini akan kita bahas malam hari ini. Para malaikat dan ar-ruh, ya. Para malaikat dan ar-ruh turun pada malam itu. Pada malam itu, malam apa? Lailatul Qadar. Tanazzal, artinya lah turun. Ya. Para malaikat war-ruhu, ar-ruh. Apa yang dimaksud dengan ar-ruh di sini? Karena di sini dikatakan yang turun ada 2, malaikat sama ar-ruh. Tanazzalul malaikatu, para malaikat turun, war-ruhu, dan ar-ruh. Para ulama
berbeda pendapat dalam menafsirkan makna ar-ruh di sini. Akan tetapi mayoritas ulama sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnul Jauzi, menurut mayoritas ulama bahwa ar-ruh artinya adalah Jibril. Jadi terjemahannya pada malam itu para malaikat dan Jibril turun. Pada malam hari itu para malaikat dan Jibril turun. Mungkin ada yang bertanya, Jibril malaikat bukan? Malaikat. Kalau Jibril malaikat, berarti kan sebenarnya sudah masuk tanazzalul malaikatu. Sudah masuk ke situ. Ngapain kok disebutkan ditambahi Jibril lagi? Dan yang seperti ini, yang serupa dengan ini, sudah disebutkan nama malaikat, masih ketambahan dengan Jibril lagi, terulang juga di ayat yang lain dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat An-Naba ayat 38. Dalam surat An-Naba ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika bercerita tentang kejadian pada hari kiamat, di antara bentuk kejadian saat itu, kata Allah, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Yang artinya pada hari itu, yaitu hari kiamat, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya mereka berdiri bersaf-saf. Jadi di sini disebutkan yauma yakumur ruhu wal malaikatu. Malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya. Sebenarnya kan nggak usah disebutkan nama ruh, yaitu malaikat Jibril, kan sudah masuk sebenarnya. Karena Jibril itu termasuk malaikat. Loh, kenapa? Kalau kayak gitu kenapa kok sudah disebutkan para malaikat, kemudian secara khusus Jibril namanya disebutkan di situ? Padahal masih ada malaikat-malaikat yang lainnya. Siapa lagi? Mikail, terus Israfil, ya, dan yang lain-lainnya, ya, dan lainnya masih banyak yang lainnya. Kenapa kok Jibril disebutkan di sini, yang lainnya nggak disebutkan? Jawabannya kata sebagian ulama, Allah ingin menonjolkan keistimewaannya siapa? Jibril. Bahwa Jibril ini lebih istimewa dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Makanya layak untuk ditonjolkan namanya di sini. Berarti malaikat yang lain gak istimewa? Ya istimewa. Malaikat itu istimewa karena mereka tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu gak pernah berbuat maksiat. Setiap diperintahkan mesti taat. Kalau kita gimana? Dapat perintah dari Allah gimana? Langko disit. Ya. Riba haram, eman-eman temen. Suruh pakai jilbab, langko. Nunggu nek wis tua. Urung tua wis mati. Kalau malaikat enggak. Makanya kan saya pernah sampaikan di sini. Malaikat yang tugasnya meniup sangkakala, trompet. Malaikat siapa? Israfil. Saking patuhnya terhadap perintah Allah Azza wa Jal, begitu mendapatkan tugas, kamu tugasnya meniup trompet. Langsung trompet itu dipegang oleh malaikat Israfil, ditaruh di depan mulutnya, sambil telinganya mendengarkan ke arah Allah Azza wa Jal. Mulai dari diperintahkan, ya, entah berapa juta tahun yang lalu, sampai nanti hari kiamat tangannya megang apa? Trompet. Karena tidak mau ketinggalan timing, tidak mau ketinggalan timing untuk meniup trompet. Gak mau sedetik pun telat.
Kalau kita disuruh sholat, gimana? Engkau disit. Ya. Azan dikumandangkan, nembe azan. Urung komat. Begitu komat dikumandangkan, imame biasanya macane suwe. Imamnya biasanya bacaannya panjang. Ya, akhirnya bablas. Coba para malaikat itu semuanya istimewa. Malaikat itu semuanya istimewa. Mereka lah makhluk-makhluk Allah yang patuh luar biasa kepada perintahnya Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara malaikat-malaikat tersebut yang sangat istimewa adalah malaikat siapa? Jibril. Makanya malaikat Jibril namanya disebutkan secara khusus. Padahal dia sudah masuk dalam kategori malaikat. Sudah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, malam apa tadi? Lailatul Qadar. Para malaikat dan Jibril turun. Ayat ini masih berbicara tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Bahwa di dalam ayat sebelumnya disebutkan keistimewaannya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa beribadah di malam Lailatul Qadar sama atau bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. Berapa tahun kemarin? 83 tahun 4 bulan. Beribadah satu malam pahalanya lebih besar dibandingkan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu salah satu keistimewaannya. Sekarang Allah menyebutkan keistimewaan yang lainnya. Keistimewaan malam Lailatul Qadar yang lainnya adalah pada malam hari itu para malaikat akan turun. Turun dari mana ke mana? Yang namanya turun dari atas ke bawah. Tidak ada turun dari bawah ke atas, itu namanya naik itu. Dari atas ke bawah. Atasnya mana? Langit. Bawahnya bumi. Jadi pada malam hari itu para malaikat di seluruh langit. Ada berapa langit? 7. Di seluruh langit. Bahkan sebagian ulama menambahkan, Imam Al-Qurtubi mengatakan yang di Sidratul Muntaha juga. Seluruh malaikat mereka turun secara bertahap memenuhi bumi. Banyak nggak Ustaz? Oh, bukan banyak lagi. Banyak. Ya. Sekedar gambaran, saya berkali-kali menyampaikan hadis yang sering saya sampaikan di sini, menggambarkan malaikat itu banyak banget gitu loh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un. Wahai umatku, ketahuilah bahwa aku ini melihat apa yang tidak kalian lihat, dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa di antara kelebihan yang dimiliki oleh Nabi SAW, bahwa beliau bisa melihat sesuatu yang manusia biasa tidak melihat, dan bisa mendengar sesuatu yang manusia biasa tidak bisa mendengar. Contohnya apa wahai Rasul? Beliau menyebutkan contohnya. Beliau berkata, Attatis sama'u wa huqqalaha anta'id. Beliau mengatakan langit itu bersuara, berderit-derit. Yang dengar siapa? Rasul SAW. Kita dengar enggak? Enggak dengar. Makanya tadi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Nabi SAW mengatakan, di antara yang saya dengar dan kalian tidak dengar adalah langit berderit-derit keberatan muatan. Wa huqqalaha anta'id, dan layak langit itu berderit-derit. Berderit suara kayak apa sih?
Ya, panjenengan punya amben di rumah, panjenengan gemuk, duduki amben itu. Nah, amben bambu atau amben besi yang lama, ya bukan spring bed. Amben yang lama itu jenengan mak duduk, apa suaranya? Kret, untung orang ambruk. Kira-kira seperti itu. Langit itu keberatan muatan sampai berderit-derit. Dan aku dengar suara itu, kata Nabi SAW. Tapi kalian tidak dengar. Maka para sahabat penasaran. Apa sebabnya langit bisa sampai berderit-derit? Langit sedemikian luasnya, kok bisa berderit-derit keberatan muatan? Berarti kan muatannya berat. Apa muatannya wahai Rasul? Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'. Setiap jarak, setiap ruang yang ada di langit, jaraknya 4 jari. Setiap berapa? Ruang 4 jari. Berapa senti ini? Tergantung jarinya siapa. Ya umumnya manusia lah ya 10 senti, 8 senti. Ya, mungkin ada yang 20 senti mungkin. Ya, sekitar itulah. Setiap jarak 4 jari illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Setiap jarak 4 jari di langit ada satu malaikat di atasnya yang sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap jarak berapa? 4 jari ada satu malaikat. Langit luasnya berapa? Tidak tahu. Itu baru langit pertama. Belum langit yang kedua. Belum langit yang ketiga. Seluruh penghuni langit turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Si cukup apa ora Ustaz? Gak usah pikirkan itu. Itu bukan tugas kita untuk memikirkan cukup apa tidak. Ya. Bukan tugas kita. Sehingga bumi ini dipenuhi dengan malaikat pada malam hari itu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana banyaknya malaikat pada malam hari itu di bumi. Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata tilkal laylata fil ard aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat pada malam hari itu di bumi lebih banyak jumlahnya dibandingkan pasir yang ada di dalamnya. Berapa jumlah pasir? Itulah para malaikat yang ada di muka bumi saat itu. Terus ngapain Ustaz? Timbul pertanyaan, ngapain malaikat ada di muka bumi? Untuk apa mereka di situ? Sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan di antara tugas malaikat saat itu adalah mengamini doanya para manusia. Mengamini doanya para manusia. Berarti mereka mengatakan amin, amin. Amin siapa artinya? Ya Allah, kabulkanlah. Panjenengan suka nggak? Sekarang orang sering kan, Ustaz tolong didoakan. Ya, Ustaz anak saya sakit, bapak saya sakit. Tolong didoakan di majelis taklim. Kan yang hadir banyak. 1.000, 1.500, 2.000. Ini berapa yang mengamini? Berapa? Enggak dihitung. Lebih banyak dari jumlah pasir yang akan mengamini doa kita yang kita panjatkan kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Maka rugi besar. Siapa? Orang-orang yang melewati malam itu dengan tidur nyenyak sambil ngorok. Rugi. Itu kejadian tidak berulang-ulang. Itu kejadian setahun sekali.
Hanya pada waktu-waktu tertentu. Dan itu dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu antara malam-malam yang ganjil. Dan semoga tahun ini tidak berbeda malam ganjilnya. Iya kan? Kalau awal Ramadannya berbeda berarti malam ganjilnya kan berbeda. Menurut nyongki malam selikur, menurut yang jenengan iki malam rolikur. Sing ganjil sing di biar enggak repot, hidupkan seluruh malam. Ya, 10 malam yang terakhir yang ganjil maupun yang genap hidupkan. Toh cuma 10 malam. 10 malam itu cuma atau enggak? Cuma ya. Iyalah 10 dibandingkan 360. Ya kalau kita ngitung 10 dibandingkan 360, cuma atau tidak? Cuma jelas. Cuma 10 dibandingkan 360. Maka beruntunglah orang-orang yang pada malam-malam tersebut menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang banyak dosanya, ini kesempatan emas. Orang-orang yang pengen masuk surga, ini kesempatan emas untuk minta sama Allah. Orang-orang yang pengen anaknya soleh dan solehah, ini kesempatan emas. Berdoa diamini oleh, bukan saya katakan jutaan malaikat, ya miliaran, triliunan, atau nggak bisa dihitung malaikat. Bujangan-bujangan yang belum dapat jodoh, perawan-perawan yang belum dapat jodoh, ini kesempatan emas. Ya, pengangguran-pengangguran yang belum dapat pekerjaan, ya, guru-guru honorer yang belum diangkat-angkat, ya. Supaya panjenengan punya hajat apa saja, yang penting hajatnya itu halal, ya, baik, tidak menyimpang dari agama, mulai dari sekarang dibikin proposalnya. Maksudnya dicatat, ya, supaya nanti malam itu apa maning ya ndongane ya. Pernah enggak jenengan kehabisan doa? Ya, bingung mau minta apa, ya. Masya Allah. Sangat beruntung orang-orang yang malam hari itu menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang dijadikan prioritas utama adalah ibadah yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib. Contohnya apa? Salat maghrib, salat isya. Ya. Makanya salah seorang ulama yang bernama Sa'id Ibnul Musayyib dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, beliau mengatakan, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin lailatal qadri. Barang siapa yang salat maghrib dan isya secara berjamaah. Barang siapa yang salat maghrib dan isya secara berjamaah pada malam Lailatul Qadar, faqad akhadha nasibahu minha. Sungguh peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar sangat besar. Lucu sebagian orang, tarawihnya di masjid, maghribane nang omah. Kenapa? Kewaregen. Yang sunnah dikejar-kejar, yang wajib malah diabaikan. Ini keliru ini salah kaprah. Ya. Ada permintaan dari jamaah ibu-ibu anak-anak yang di belakang lari-lari. Mohon orang tuanya bertanggung jawab. Ini saya tambahi sendiri. Ini membuat gaduh, ya. Tolong dikondisikan. Ini para orang tua nuwun sewu, kalau bawa anak ke masjid jangan di apa namanya ini? Diumbar. Ya kayak ayam. Jangan dilepas lah, jangan dijor kelowor. Ya, bawa anak, kalau sudah bikin anak itu harus tanggung jawab. Ya, jangan cuma pinter bikin saja, ya, bikin tanggung jawab, ya.
Tolong ini supaya tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Ya, anak-anak tolong pada diawasi. Sampai mana tadi kita? Oh ya, sampai sholat maghrib berjamaah. Ya, kalau sholat isya sih biasanya pada jamaah karena gandeng dengan apa? Tarawih. Sholat maghrib, ya, yang sering pada sepi, ya, sering pada sepi. Maka panjenengan semua, kita semua yang sudah tahu ini harus menjadi pionir, ya, harus menjadi pionir, harus menjadi contoh buat yang lainnya. Ya. Inilah peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya di sini dikatakan orang tersebut telah memiliki peluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau ditambah dengan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah. Berarti menurut sebagian ulama, tugasnya malaikat mereka turun ke muka bumi adalah untuk apa? Untuk mengamini doanya para manusia. Kemudian para ulama juga menjelaskan seperti Imam Ibnu Katsir bahwa ketika malaikat turun, ya, ke suatu tempat, itu adalah pertanda bahwa tempat itu sedang diliputi dengan berkah dan rahmat Allah. Saya ulangi, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa turunnya malaikat ke suatu tempat itu menunjukkan bahwa tempat itu sedang dipenuhi, sedang diliputi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga malam-malam Lailatul Qadar adalah malam-malam yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah. Makanya orang-orang yang menghidupkan malam itu, mereka akan mendapatkan curahan, limpahan, berkah dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini kata para ulama, turunnya malaikat kemanapun itu menunjukkan bahwa tempat itu ada rahmat dan berkahnya Allah. Contohnya majelis taklim. Contohnya majelis taklim. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla." Setiap ada orang ngumpul-ngumpul mengingat Allah. Mengingat Allah di sini bisa jadi mengingat nama Allah dengan menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau juga mengingat syariatnya Allah. Baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Semoga kita termasuk. Ya. Apalagi di dalam beberapa hadis disebutkan, fi baitin min buyutillah. Di dalam salah satu di antara rumahnya Allah. Sekarang kita duduk di sini, ngumpul di sini. Orang-orang yang ngumpul di suatu majelis, tujuannya untuk mengingat Allah. Entah itu mengingat namanya Allah, atau mengagungkan Allah, atau mengingat mempelajari agamanya Allah, maka dia akan mendapatkan 1, 2, 3, 4 balasan sekaligus. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, illa haffathumul malaikah. Yang pertama, majelis itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Di Ustaz, orang keton gak kelihatan. Ya memang malaikat itulah makhluk gaib yang gak bisa kelihatan. Dan saya berharap semoga kita sedang dikelilingi oleh para malaikat. Bahkan sebagian ulama mengatakan para malaikat itu turun sampai bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Jadi bukan hanya malaikat yang ada di sini saja, sampai kemana? Sampai ke langit mereka meliputi majelis tersebut. Efeknya apa? Kalau dikelilingi malaikat, perhatikan yang kedua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang ada di situ akan diliputi oleh rahmat Allah. Akan disayang sama Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah orang-orang yang sering hadir ke majelis taklim. Semakin jarang hadir ke majelis taklim, semakin jarang mendapatkan rahmat Allah. Semakin sering hadir ke majelis ta'lim, rahmat Allah akan semakin datang kepada kita.
Pernah beberapa saat yang lalu ada yang SMS. Ya, Ustadz, saya ini lagi banyak utang Ustadz. Sehingga saya jadi jarang hadir majelis taklim. Bagaimana solusinya Ustadz? Saya lagi banyak utang, sehingga saya jarang hadir majelis taklim. Gimana solusinya Ustadz? Saya jawab solusinya, 1, cicil utangnya, 2, hadir majelis taklim. Benar nggak? Ya benar kan? Loh, kenapa utang menghalangi hadir majelis taklim? Justru panjenengan hadir ke majelis taklim itu, Anda akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta apa? Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk mengabulkan permintaan kita. Makanya kalau ada masalah, datanglah kemana? Majelis taklim. Kenapa Ustaz? Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada orang-orang tersebut. Kalau ada masalah hati gimana? Galau. Ya, gemerungsung hatinya. Supaya tenang bagaimana Ustaz? Datang ke majelis taklim. Datang ke majelis taklim sehingga hati akan tenang. Dan sebagian orang lagi ada masalah malah nonton ebek. Hah? Tahu-tahu ikut mendem. Ya, kalau dia lagi galau, lagi ada masalah, ngelihat orang mendem, ketularan mendem. Ikut stres. Coba kalau ada di majelis taklim, coba sekarang saya kasih contoh aja. Orang yang di majelis tenang, emosinya akan turun. Contoh ya. Kalau jenengan ngantuk, jenengan apa? Ngantuk sekarang. Ini sering saya sampaikan. Kemudian sama orang yang duduk di sampingnya disenggol. Jangan ngantuk. Marah enggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Paling dalam sedela ngantuk maning. Itu kalau memang sudah ngantuk berat. Ya, enggak marah enggak. Tapi coba lihat. Orang lagi desak-desakan nonton konser dangdut. Kesenggol gimana? Oh. Padahal di sana katanya lagi seneng. Katanya lagi seneng. Kesenggol, seneng kan seharusnya tidak ada masalah, no problem. Kenapa kesenggol ketika nonton dangdut ribut? Nah, sampai pukul-pukulan. Bahkan sampai ada yang naudzubillah meninggal dunia. Keinjek-injek. Karena di sana tidak ada malaikat. Berarti? Ya iya. Ya nggak ada malaikat di sana. Sehingga tidak tenang. Sebaliknya orang yang hadir di majelis taklim, mereka akan mendapatkan ketenangan. Salah satu dari efek diliputinya majelis itu oleh malaikat. Ini sudah berapa berarti? 3. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nama orang yang hadir di majelis taklim itu akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya jenengan sekarang ini semoga sedang sebut-sebut di sana. Berarti semakin sering hadir majelis taklim, namanya akan semakin sering disebut. Kalau sering disebut berarti terkenal. Terkenal di hadapan siapa? Para malaikat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau ngaji nih setahun kurping pindo. Kalau ngaji cuma setahun 2 kali, Isra Mi'raj sama Maulid Nabi saja. Nah, pas Muludan sama pas Rajaban saja. Berarti cuma disebut jarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat, nanti ketika naik ke langit ruhnya diangkat, maka tidak asing lagi nama tersebut. Ya. Orang-orang yang beriman nanti ketika ruhnya diangkat di hadapan Allah Azza wa Jalla melewati pintu-pintu langit akan ditanya, ini siapa ini?
Fulan bin Fulan. Kalau orang yang beriman disebutkan namanya yang paling baik. Maka pintunya langsung dibuka. Terkenal. Ya, coba sekarang jenengan tok 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 siapa? Enggak tahu, sebut nama, jenengan enggak paham, enggak kenal siapa dia. Gimana? Buka? Enggak dibuka, takut. Apalagi ngetoknya jam 1 malam. Tapi kalau misalnya tok tok siapa? Ibumu. Buka enggak? Buka, kenal. Ya. Ini enggak pernah dikenal, pengen masuk rumahnya orang. Biasanya maling. Biasanya maling, orang nggak dikenal masuk ke rumahnya orang, biasanya maling. Ya. Ini turunnya malaikat pertanda bahwa tempat itu diliputi oleh rahmat. Berarti sebaliknya, kalau malaikat nggak mau masuk ke suatu tempat, berarti tempat itu apa? Saya ulangi. Kalau malaikat turun ke suatu tempat, tempat itu berarti diliputi rahmat dan berkah. Kalau ada malaikat nggak mau masuk suatu tempat, berarti tempat itu tidak ada rahmat dan berkahnya. Alias kering dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah tempat yang seperti itu? Ada. Contohnya Ustaz, kita baca hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'atin ya'tihi fiha. Pada suatu hari malaikat Jibril berjanji kepada Nabi SAW akan menemui beliau di rumahnya di suatu waktu yang sudah ditetapkan. Malaikat Jibril janji, Muhammad, aku akan datang pada jam, ya mungkin belum ada jam ya, pada waktu anu, hari anu. Malaikat berjanji, maka Nabi kita Muhammad SAW apa? Menunggu kedatangannya malaikat Jibril. Faja'at tilka as-sa'atu wa lam ya'tihi wa fi yadihi 'asa fa alqaha min yadihi wa qala. Di jam tersebut, di waktu tersebut sudah sampai datang waktunya, malaikat Jibril enggak datang. Nabi satu sedang megang tongkat, begitu sampai waktunya kok malaikat Jibril enggak datang, beliau taruh tongkat tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluhu." Allah itu enggak mungkin mengingkari janji. Dan utusannya Allah juga enggak mungkin ingkar janji. Utusannya Allah siapa? Malaikat. Nabi kita juga utusan Allah, sama-sama utusan. Tapi Nabi lagi berbicara tentang utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah janji, enggak mungkin ingkar janji. Pasti ada sesuatu. Sudah. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma altafata fa idza jirwu kalbin tahta saririhi." Maka kemudian Nabi SAW tengok-tengok. Ternyata beliau melihat ada anak anjing berada di bawah dipan beliau. Ada anak anjing. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, mata dakhala hadzal kalbu hahuna?" Wahai Aisyah, sejak kapan anak anjing ini ada di sini? Nabi enggak memelihara anjing. Nabi enggak memelihara anjing, tapi mungkin itu anjing kesasar. Ya, bludus masuk, ya. Makanya tadi di mana? Di bawah, di kolong dipan, ya, bersembunyi di situ. Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kapan ini masuk?" Aisyah mengatakan, "Wallahi ma darait, wahai Rasulullah, demi Allah saya enggak tahu kapan itu masuk." Fa amara bihi fa akhraja fajaa Jibril. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Keluarkan ini anak anjing." Dikeluarkan. Begitu dikeluarkan anak anjingnya, Jibril masuk. Begitu anak anjing itu dikeluarkan, Jibril masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bertanya, "Wa'adtani fajalastu laka falam ta'ti." Wahai Jibril,
Kamu kan sudah janji. Saya tunggu-tunggu kok kamu gak datang-datang. Nabi SAW bertanya kepada siapa? Malaikat Jibril. Faqala. Malaikat Jibril mengatakan, mana'anil kalbul ladzi kana fi baitik. Saya gak masuk karena terhalang adanya anjing di rumahmu. Sudah. Siapa yang punya anjing di sini? Kucing Ustaz? Tidak apa-apa kucing. Ya, anjing. Ini Nabi lagi bicara tentang anak anjing. Bagaimana anjing herder. Itu maksudnya gitu loh. Anak anjing saja malaikat Jibril gak mau masuk. Terus setelah itu malaikat Jibril berkata, inna kami para malaikat la nadkhulu baitan, tidak akan masuk ke suatu rumah fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing, wala suratun, dan gambar. Yang kedua ini yang agak sulit ini. Malaikat Jibril berkata, kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Hadis riwayat Muslim. Gambar. Gambar apa lagi Ustaz? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gambar di sini gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Makhluk hidup ya contohnya manusia, binatang. Ya sudah, manusia dan binatang. Kalau tetumbuhan, para ulama tidak menganggapnya termasuk makhluk hidup. Ya. Jadi itu tetumbuhan biasa. Maka makhluk hidup manusia, kemudian binatang, ya, entah itu bentuknya patung atau gambar, sebaiknya jangan dipajang. Sebaiknya jangan dipajang. Ustaz, hiasannya apa Ustaz? Ya banyak hiasan. Ya, pemandangan, lukisan, ya. Itu banyak, silakan. Ya. Ditempel ya buat hiasan rumah kita. Ustaz, kalau malaikat enggak mau masuk rumah berarti malam Lailatul Qadar gimana Ustaz? Ya enggak mau masuk. Bayangkan. Gara-gara seperti itu malaikat enggak mau masuk ke mana? Ke rumah. Jutaan malaikat yang turun enggak mau masuk ke rumah. Karena apa? Karena ada penghalangnya. Malaikat enggak mau masuk. Ustaz, lah kalau sudah datang waktu dicabut nyawanya gimana Ustaz? Gimana coba? Hah? Sudah adzan ya? Masih ada sih? Kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan malaikat itu malaikat rahmat. Malaikat pembawa rahmat. Pembawa kasih sayang dan berkah. Adapun malaikat pencabut nyawa, malaikat pencatat amalan, itu bebas mereka. Mereka enggak terhalang dengan seperti itu. Maka enggak usah lari dari kematian dengan cara masuk ke rumah yang dijaga oleh anjing. Enggak mempan. Ya, enggak mempan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, tadi saya ingin mengulang pengumuman tadi bahwa ada pengajian fikih sirah yang biasanya dilakukan di Ahad kedua, karena kemarin kerja bakti bulan ini diundur di Ahad yang keempat. Ya, di Ahad yang keempat, yaitu pada tanggal 24 Mei 2015. Sejarah Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto pada jam 9 sampai selesai tanggal berapa tadi? 24 Mei 2015. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Untuk sementara pada Isya juga tidak ada tanya jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya.